Selamat datang di channel saya, Jening Mas. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tema yang lagi viral, yaitu tentang ketidakharmonisan hubungan keluarga Krisdayanti Raul Lemos dengan anak kandung Krisdayanti, Aurel dan Asril. Masalahnya sebenarnya sepele, dikarenakan ada nimbrung akun-akun gosip yang digosok-gosok makin sip, membuat semakin memanas permasalahan ini. Dan kita ketahui kalau Raul Lemos ini nimbrung dalam permasalahan ini karena nggak kuat melihat, membaca pemberitaan-pemberitaan di media sosial yang menyudutkan istrinya Krisdayanti. Sebenarnya nggak ada masalah, sebenarnya kalau saya lihat nggak ada masalah, hanya kurang miskomunikasi. Andai saja waktu itu setelah ada akun gosip yang nimbrung, kemudian Krisdayanti turun, dalam arti kata memberi klarifikasi berdampingan dengan Aurel yang tidak ada masalah begini, otomatis masalah itu akan meredah dengan sendirinya. Akan tetapi dikarenakan Raul Lemos ikut-ikut nimbrung dalam permasalahan ini, semakin memanas ya. Yang namanya manusia selalu ada sifat baik dan buruknya. Demikian juga saya, kalian, dan juga Raul Lemos. Kalau saya lihat Raul Lemos ini sifatnya tegas, tidak sabaran. Kalau ada masalah harus segera diselesaikan. Sikap yang demikian ini sangat bagus kalau untuk dalam pekerjaan ya, karena disiplin, kerja keras tanpa kena lelah. Akan tetapi ketegasan sifat itu kadang-kadang berbuah kurang bagus jika diterapkan dalam kondisi yang tidak sesuai. Kalau kondisi Aurel dan Krisdayanti ini yang diperlukan adalah kondisi sifat yang lemah lembut. Hubungan anak dan ibu membutuhkan sifat yang lemah lembut, bukan sifat yang ketegasan yang semacam itu. Jadinya makin ambiar seperti saat ini. Apalagi kedua anak ini adalah korban dari perceraian, broken home. Yang namanya perceraian itu salah dari orang tuanya, bukan karena anaknya. Di sini orang tua harus bisa bijak-bijak untuk menyikapinya. Yang namanya orang tua itu pemikirannya beda dengan pemikiran anak-anak, sehingga kadang-kadang tidak ada titik temu. Satunya ingin begini, satunya ingin begitu. Dan itu dibutuhkan adanya komunikasi yang kontinu. Apalagi Krisdayanti ini adalah publik figur, juga anggota DPR. Sedangkan Aurel juga publik figur, sehingga apapun yang terjadi pada mereka berdua akan bisa menjadi konsumsi publik. Jadi harus hati-hati menyikapi permasalahan. Dalam hal ini Raul Lemos sudah salah langkah, dikarenakan dengan ketegasannya dia, maksudnya membela Krisdayanti istrinya, namun menjadi bumerang untuk dirinya sendiri. Sebenarnya dalam hal ini lebih baik yang namanya ibu tiri, ayah tiri tidak terlalu ikut campur dalam anak sambungnya, dikarenakan yang namanya anak sambung itu mau nggak mau hubungannya kurang terlalu dekat ya. Jadi kalau ada apa-apa lebih baik berbicara dengan pasangannya, sehingga pasangannya nanti yang akan berbicara kepada anak kandungnya. Ini akan lebih menyelamatkan dirinya ya, daripada turun langsung jadinya seperti ini. Apalagi dua anak ini punya luka batin yang sangat dalam terhadap masa kecilnya yang dikarenakan hubungan mereka berdua, hubungan Krisdayanti dan Raul Lemos, sehingga kebahagiaan anak ini merasa sudah dirampas ya. Yang tadinya bisa berbahagia menikmati kasih sayang ibunya dengan bapaknya, berhubung ibunya selingkuh dan menikah dengan pasangannya sehingga terjadi perceraian. Anak ini merasa kalau kasih sayang ibunya sudah dirampas oleh seseorang itu. Ini juga harus dipahami sebagai orang tua. Jadi nggak mudah-mudah kita menyikapi menjalin hubungan dengan anak sambung.
Seharusnya ya, kalau kita sudah melakukan kesalahan seperti itu, harusnya baik-baikin dengan anak sambung ini. Entah dengan cara bagaimana, menjalin hubungan yang lebih dekat, jalan-jalan bareng, sering ngobrol dan lain sebagainya, agar cair hubungannya. Kalau seperti ini terus sampai kapanpun juga akan seperti ini kalau tidak diupayakan untuk menjalin hubungan yang lebih erat. Walaupun yang namanya memori buruk itu akan selalu lekat di dalam kehidupan seseorang, dan itu sulit sekali untuk dilupakan, dan itu akan bisa menjadi trauma di masa datang. Jadi orang tua yang sudah berbuat kesalahan ini harusnya lebih bisa mengerti pada anaknya, lebih bisa menjalin hubungan lebih akrab lagi, lebih dekat lagi, kalau perlu curhat-curhatan, sehingga anak ini merasa kalau kasih sayang orang tuanya itu masih lengkap, sekalipun kedua belah pihak orang tuanya ini sudah mempunyai keluarga sendiri-sendiri ya. Jadi merasa nggak tersisihkan anak ini. Kasihan sekali sebenarnya. Jadi Krisdayanti ini serba salah, semacam buah si malakama. Seperti waktu saya taruh trading yang kemarin, saya ada penglihatan kalau Krisdayanti ini bersimpuh, berdoa, menangis, minta agar semuanya ini segera terselesaikan dengan baik-baik ya. Hubungannya bisa terjalin kembali satu sama lain dengan baik. Dia merasa tertekan, dia juga merasa bersalah atas apa yang sudah terjadi pada saat ini. Apalagi kesalahan Krisdayanti juga, dia sudah mengunggah percakapan anaknya dengan dirinya. Maksud hati ingin menunjukkan kalau sebenarnya apa yang diberitakan di media sosial itu salah, karena sebenarnya dia dengan Aurel ini sudah terjalin hubungan yang sangat baik, sering WA-WAan, maksudnya seperti itu. Akan tetapi hal itu ditanggapi lain oleh anak-anaknya, jadi semacam benang ruwet ya, benang ruwet sekali. Masalah sepele jadi seperti ini. Andai kata waktu itu ada pemberitaan miring, Raul Lemos tidak ikut campur, dan kemudian Krisdayanti mengambil sikap, misalnya jalan bareng, rekreasi dan lain sebagainya, ngobrol bareng, hal itu bisa untuk meminimkan masalah seperti ini ya. Intinya komunikasi yang lancar, hubungan yang baik, jangan sampai sekalipun hubungan tapi kedekatannya itu kurang. Banyak loh ya, sering berhubungan tapi rasa sayang kurang, ada sekali. Sering WA-WAan tapi nggak ada ikatan batin, itu ada, sekalipun itu hubungan ibu dan anak semacam itu. Jadi ikatan batin ini sangat perlu ditingkatkan kembali agar tidak sekedar hubungan WA-WAan tapi ikatan batinnya tipis ya. Baiklah, akan saya kocok bagaimanakah akhir dari permasalahan ini. Apakah akan bisa baikan kembali, ataukah baik di muka di belakang nggak suka, maksudnya baik di muka di belakang memendam rasa bagaimana seperti itu, ataukah bisa berbaikan luar dalam ya. Saya kocok untuk kedepannya ini. Yang pertama ini saya lihat hubungan Krisdayanti dengan anak-anak, dengan Aurel dan Asril ya, kedepannya seperti apa. Satu, mengalami tekanan batin. Dua, terpuruk kasihan, kabar buruk, tikus melemah, spiritual. Ini ada raja bawa pedang, yang artinya sebuah kondisi menghadapi tekanan ya. Ini kemudian ada pertengkaran.
perselisihan antara ibu dan anak. Dan ini ada kabar buruk juga. Kemudian ada perlemahan hubungan. Dan terakhir spiritual, introspeksi diri. Ini ada raja bawa pedang, di mana kondisinya seperti saat ini. Adanya sebuah tekanan yang membuat hubungan ibu dan anak menjadi agak sedikit kurang harmonis. Ditambah lagi ini sudah muncul serigala menjabik-jabik mangsanya, yang artinya ibu dan anak nanti bisa saling menyakiti, ya. Harus hati-hati dalam hal ini, ya. Ibunya juga harus menyadari kalau semua ini juga ada kaitannya dengan kejadian di masa lalu. Anaknya juga harus bisa introspeksi diri, jangan terlalu berani pada ibunya. Jadi jangan sampai hal saling menyakiti ini terjadi, ya. Ini. Kemudian setelah pertengkaran ini ada kabar buruk. Kabar buruk ini bisa saja sesuatu yang akan diungkap di sini. Rahasia-rahasia yang selama ini dipendam akhirnya bisa terkuak dan terungkap. Jadi ini harus hati-hati. Ada buku-buku ini gambar sebuah kabar buruk. Kabar buruk bisa terjadi karena kabar yang kurang kita inginkan, dan itu bisa berasal dari rahasia-rahasia yang terungkap semacam itu. Kemudian ini ada simbol tikus. Karena perseteruan ini membuat hubungan ibu dan anak menjadi melemah. Melemah sekali, ya. Di sini ada simbol spiritual. Kondisi yang semacam ini agar bisa diredam, agar tidak berlarut-larut, tidak memanas, harusnya masing-masing introspeksi diri. Introspeksi diri, apa kesalahan saya harus bagaimana menyikapi ini, jangan saling menyalahkan, lebih baik menenangkan diri dan introspeksi diri. Yang namanya manusia selalu memiliki kesalahan, ya. Jika kita menyadari itu, kita tidak akan mudah untuk menghakimi seseorang. Kita tidak akan mudah menyalahkan seseorang. Kita tidak akan mudah menuding seseorang itu selalu negatif, dikarenakan diri kita juga memiliki kesalahan, ya. Sehingga kalau kita sadar bahwa kita juga memiliki kekurangan, kita akan bisa lebih sabar menghadapi seseorang, ya. Ini jalan keluarnya untuk menghindari adanya saling menyakiti ini, ya. Jadi harus introspeksi diri. Ini kondisi saat ini, ya. Kondisi saat ini yang berjalan seperti ini. Jadi akan saya ambil 5 kartu lagi untuk kondisi ke depannya, ya. Karena ini kondisi saat ini. 1, 2, 3, 4, 5. Alhamdulillah bisa membaik kembali, sekalipun ada pihak-pihak yang ingin mencari kesempatan di air keruh. Ini ada prajurit bawa alat tajam dan gandum. Adanya seseorang atau beberapa orang yang berniat kurang bagus terhadap hubungan mereka berdua ke depannya. Dan ini bisa memecah belah antara ibu dan anak, antara keluarga Krisdayanti dengan Raul Lemos dan Aurel dengan Asril, dikarenakan adanya ini. Saya mengartikan ini adanya pemberitaan di media sosial yang bisa memicu sebuah pertengkaran, sebuah adu domba antara keluarga Krisdayanti dan Aurel, hanya untuk mencari sesuap nasi yang dilambangkan alat tajam dan gandum. Seseorang yang bekerja
dengan jalan yang kurang bagus untuk meraup keuntungan dari permasalahan Krisdayanti dengan Aurel. Kalau mereka berdua ini, Krisdayanti dengan Aurel dan Raul Lemos juga ya, bisa menyikapi hal ini, tentunya kedepannya harus lebih hati-hati dalam bertindak ya. Jangan sedikit-sedikit curhat di media sosial, karena Krisdayanti dan Aurel ini adalah publik figur ya. Apapun yang terjadi pada mereka berdua akan bisa membooming mas, sekalipun itu baik atau buruk ya. Ini kedepannya ada love, ada hubungan terjalin kembali, simbol anak keluar, juga ada istana. Jadi saya positif thinking dalam hal ini. Kalau Krisdayanti, Aurel, Asril, dan Raul Lemos bisa menyikapi, tidak menggubris adanya pemberitaan yang digosok-gosok itu, yang bisa membuat panas ya kondisinya, menjadi salah paham dan lain sebagainya, kemungkinan keluarga mereka ke depannya akan baik, akan pulih. Sekalipun pulihnya nggak seperti dulu ya, tapi setidaknya ada harapan untuk menjalin hubungan kembali antara anak dan ibu dengan lebih baik daripada saat ini. Asal ini tidak terpancing dengan pemberitaan di media sosial ya. Harus hati-hati. Ini adalah ada alat tajam yang artinya bisa menekan, bisa menusuk kalian jika kurang hati-hati dalam bersikap. Ini ya. Dan kemudian akan saya lihat apakah Raul Lemos dengan Asril dengan Aurel bisa baik kembali. Ada upaya untuk menjalin konsolidasi semacam itu, hubungan baik semacam itu ya. 1. Cincin hubungan, tapi entah gimana nanti belakangnya. 2. Air keruh. 3. Ada kabar baik. 4. Keluar lagi istananya. Jadi tadi untuk hubungan Krisdayanti dengan anak-anak keluar istana, Raul Lemos dengan anak-anak juga keluar istana. Semoga hubungan mereka bisa terjalin lebih baik lagi, harapan saya seperti itu. Berkah ya. Jadi tadi yang kartunya Krisdayanti dengan anak-anak juga ada kebahagiaan terjalin kembali. Hubungan Raul Lemos dengan anak-anak yang saya taruh ini juga seperti itu. Semoga saja ya ini ya. Ini adalah simbol cincin hubungan. Kemudian ini ada air keruh, hubungan di mana saat ini keadaannya memanas, hubungan yang tidak harmonis. Namun setelah ini ada kabar baik, sebuah kabar yang sangat menggembirakan tentunya ya. Di sini juga ada simbol istana. Simbol istana ini simbol kebahagiaan. Apa yang diharapkan bisa tercapai. Dan ini ada simbol ikan dan raja. Berkah dalam rasa kebahagiaan ini. Jadi sangat positif sekali. Semoga saja Raul Lemos, Krisdayanti, Aurel dan Asril bisa menjalin kedekatan kembali, bisa rukun kembali, dan bisa saling mengerti apa yang terjadi kemarin itu karena adanya gosok-gosokan dari media sosial. Andai nggak digosok-gosok nggak akan seperti itu. Ditambah lagi adanya nimbrungnya Raul Lemos dalam permasalahan ini. Apalagi kedua anak ini kan sudah punya luka batin di masa lalu. Jadi luka batin itu digosok sedikit saja akan membuka kembali. Dan itu orang tua harus menyadari, karena yang namanya perceraian bukan salah anak, tapi salah orang tua. Dan orang tua harus bisa mengerti kondisi anak yang seperti ini. Demikian saja prediksi tarot reading ini. Semoga mereka bisa menjalin hubungan kembali lebih bahagia dari sebelumnya.